Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Erina Felicia Tarigan. Aku adalah mahasiswa kedokteran gigi angkatan 2025 dengan NIM 253301621047. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan proses glikolisis versus proses gluconeogenesis. Nah, kenapa kedua proses ini sangat penting? Karena baik glikolisis maupun gluconeogenesis, tanpa keduanya, tubuh manusia tidak dapat menjaga keseimbangan energi mereka, seperti otak yang kehabisan bahan bakar hingga otot yang tidak bekerja secara maksimal. Maka dari itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu glikolisis. Secara garis besar, glikolisis adalah pemecahan molekul di mana 6 karbon glukosa diubah menjadi 3C yang disebut pirufat. Glikolisis adalah jalur yang sangat penting dalam mengubah glukosa atau gula darah menjadi pirufat yang dimana molekulnya lebih sederhana. Glikolisis sendiri terjadi di sitoplasma sel dan terbagi menjadi dua, yaitu glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Glikolisis aerob merupakan lintasan glikolisis dengan kondisi ketersediaan oksigen, yang kemudian pirufat dapat diubah oleh pirufat dehidrogenase menjadi asetil koenzim A, yang akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, sedangkan glikolisis anaerob merupakan antonim dari sebelumnya, di mana anaerob merupakan lintasan glikolisis dengan sedikit oksigen atau tidak sama sekali adanya oksigen. Nah, selanjutnya adalah fungsi glikolisis. Glikolisis sendiri mempunyai fungsi utama, yaitu memanen energi siap pakai atau yang lebih dikenal ATP maupun energi pereduksi atau yang lebih dikenal sebagai NADH. Selain itu, fungsi glikolisis antara lain memproduksi energi siap pakai yang dapat langsung digunakan untuk berbagai proses biologis, misalnya kontraksi otot, transport aktif, biosintesis, dan lainnya. Yang kedua, memproduksi energi pereduksi atau yang lebih dikenal sebagai NADH yang dapat digunakan untuk sintesis biomolekul, produksi ATP di transport elektron, dan sebagainya. Glikolisis memungkinkan selnya untuk hidup beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, tergantung dengan ketersediaan oksigen atau sumber karbonnya, dan lain sebagainya. Nah, proses glikolisis juga terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase investasi energi, dan yang kedua adalah fase menanam energi. Hasil akhir dari proses glikolisis adalah pembentukan 2 molekul ATP bersih, 2 molekul NADH, dan 2 molekul pirufat. Setelah panjang lebar di penjelasan glikolisis sebelumnya, yuk kita next ke proses gluconeogenesis. Apa sih itu gluconeogenesis? Secara singkat, proses gluconeogenesis adalah proses metabolisme di mana akan menghasilkan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan pirufat. Proses gluconeogenesis terjadi di dalam 2 organ, yaitu yang pertama hati. Ini merupakan organ utama tempat terjadinya proses gluconeogenesis, terutama saat berpuasa dan olahraga intens. Yang kedua, fungsi ginjal antara lain adalah mempertahankan homeostasis glukosa darah. Saat glukosa darah rendah, fungsi utama gluconeogenesis adalah antara lain, yang pertama, mempertahankan homeostasis glukosa darah. Nah, biasanya setelah habis berolahraga, kadar glukosa darah di dalam tubuh itu rendah. Nah, maka dari itu, gluconeogenesis memasuk glukosa ke darah untuk energi otak, sel darah merah, dan jaringan lain yang bergantung pada glukosa. Yang kedua, menggunakan substrat alternatif, mengubah asam amino, laktat, gliserol, sehingga mendukung metabolisme energi saat glikogen habis. Nah, yang terakhir, peran dalam siklus Cori, mengubah laktat dari otot kembali menjadi glukosa di hati, membantu pemulihan setelah aktivitas fisik.
Nah, sekian penjelasan dari aku tentang glikolisis versus gluconeogenesis. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak Dr. Edi Fahrial, SSI, MSI. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.